Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita mengucap syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan bersolawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah tafsir Al-Quran surat Ar-Rahman, mulai dari ayat yang ke-54 hingga ayat yang ke-61-nya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muttaki'ina ala furushin bata'inuha min istabraq wa janal jannataini dan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, muttaki'in, mereka para ahli surga bertelekan, atau sebagian ahli tafsir mengatakan berbaring, ala furshin, di atas hamparan permadani yang sangat indah dan sangat empuk. Bata'inuha, yang bagian batinnya atau bagian dalamnya itu min istabraq, terbikin dari sutra yang sangat tebal. Coba bayangkan bagian dalamnya saja dari sutra yang sangat tebal, lalu bagaimana bagian luarnya yang dilihat oleh khalayak? Tentu pasti lebih indah lagi, lebih bagus lagi. Wajanal jannatain, wajana, dan ia memetik al jannatain, yakni buah-buahan yang tentu ada di dua surga. Dalam hal ini tentu surga untuk bangsa jin dan surga untuk bangsa manusia, yang masing-masing yakni untuk memetik buah-buahannya itu betul-betul dan artinya sangat dekat. Ya, adna yudni artinya sangat dekat, atau bahkan mendekat sendiri, di mana buah-buahan surga ya tidak susah untuk dipetiknya. Bahkan buah-buahan tersebut dengan tangkainya tentunya mendekat sendiri ke ahli surga untuk dipetiknya. Jadi tanpa susah payah untuk mendapatkan buah-buahan di dalam surga, apapun jenis buah-buahannya, ya, dan tentu rasanya yang sangat lezat dan jauh dari apa yang kita bayangkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita tentang kenikmatan surga yang begitu sangat indah, mempesona, dan sangat menyenangkan dan membahagiakan. Baik dari sisi hamparannya, tempat untuk mereka tinggal, bahkan buah-buahannya, minuman-minumannya, juga pendamping hidupnya. Para bidadari surga yang cantik jelita. Bahkan ditambah lagi dengan 2 orang istri dari anak Adam manusia yang sangat bahkan lebih cantik daripada bidadari itu sendiri. Digambarkan di dalam hadis yang sahih, ya, sumsum tulang betisnya itu kelihatan transparan
bisa dilihat dari balik dagingnya. Ini saking cantiknya dua orang istri dari Bani Adam yang menghuni surga. Keduanya jauh lebih cantik daripada bidadari. Dan riwayat ini tentu membuktikan bahwa penghuni surga itu wanita lebih banyak daripada lelaki, sebab satu lelaki mendapatkan dua orang istri dari wanita Bani Adam. Sedangkan di dalam surga tidak ada yang bujangan atau sendirian tanpa pasangan, tidak ada. Itu dalam hadis yang sahih. Ini menunjukkan bahwa tentu perbandingan wanita dengan pria, yakni 2 kali lipatnya. Wanita lebih banyak daripada pria. Belum lagi tadi ditambahkan untuk satu orang ahli surga dinikahkan dengan 70 orang bidadari. Jadi 70 ditambah 2, 72 istrinya. Lalu bagaimana untuk melayani mereka yang 72 itu? Allah memberikan kekuatan bagi setiap lelaki ahli surga untuk bisa melayani istri-istrinya sebanyak 100 orang istri. Jadi kalau hanya 72 orang istri, berarti masih punya stok kekuatan 28 lagi. Inilah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kenikmatan yang sangat luar biasa bagi para hambanya yang beriman dan bertakwa yang menjadi penghuni surga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka terhadap kenikmatan Tuhan kamu berdua yang mana yang kamu berdua wahai bangsa jin dan bangsa manusia dustakan. Ya, tentu mengingatkan kita pula betapa kita harus bersyukur kepada Allah atas limpahan kenikmatan yang sangat luar biasa tersebut. Fihinna, di dalam surga tersebut ditambah lagi ada qasiratut tarf. Qasirat artinya pendek, tarf artinya kedipan mata. Ini mengisyaratkan bahwa para bidadari ahli surga itu dan juga 2 orang istri dari Bani Adam tersebut, masing-masing mereka selalu menjaga pandangan mata. Mereka tidak melihat kecuali hanya kepada suami mereka sendiri. Dan ini membuktikan betapa kesetiaan mereka terhadap suaminya. Dan tidak ada kecintaan kecuali hanya kepada suaminya saja. Makanya disebut dengan qasiratut tarfi. Ya, tidak seperti di dunia tentunya ya. Pandangan mata bisa kemana-mana dan itu yang menjadi penyebab pada akhirnya tergoda dengan sesuatu yang Allah haramkan. Selanjutnya Allah katakan lam yatmithunna. Lam yatmithunna, tidak pernah menyentuh mereka, kata Allah. Siapapun, baik insun, manusia, qablahum, sebelum mereka para suaminya yang menyentuhnya. Dalam arti yakni sebelum suami menyentuh mereka, para bidadari dan para istri surga tersebut, belum pernah siapapun seorang pun bangsa manusia, walajan, dan tidak pula bangsa jin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bangsa manusia dan bangsa jin, mereka tidak pernah menyentuh istri-istri dari ahli surga tersebut. Membuktikan betapa terjaganya
kesucian mereka. Dan ini pun mengisyaratkan bahwa bangsa jin yang beriman pun mereka akan menjadi penghuni surga, dan Allah Subhanahu wa taala akan menikahkan dengan bangsa jin bidadari bangsa jin yang cocok untuk mereka dan serasi membahagiakan mereka. Jadi surga untuk bangsa manusia, dan di sana juga ada bidadari yang cocok untuk bangsa manusia yang serasi, dan begitu juga bangsa jin juga masuk surga khusus untuk bangsa jin yang di sana ada juga bidadari yang cocok dan serasi untuk bangsa jin. Allah Maha tahu apa yang sekiranya membahagiakan dan menyenangkan para hambanya yang beriman dan bertakwa, baik kalangan bangsa manusia maupun bangsa jin. Masing-masing Allah memberi kenikmatan di dalam surga bagi bangsa jin dan bangsa manusia yang beriman dan bertakwa. Saudara sekalian, ya tentu amat sangat berbeda dengan di dunia ini ya. Karena ya mohon maaf, apalagi di zaman kita sekarang pergaulan begitu sangat bebasnya. Laki dan perempuan bebas saling menyentuh. Ya bahkan mungkin melakukan hubungan intim di luar daripada pernikahan. Ini dunia. Ya sehingga ini amat sangat sulit kita untuk mendapatkan pasangan yang betul-betul murni, terjaga keaslian kegadisannya atau keperawanannya. Banyak orang mengadakan survei, bahkan di bangku sekolah SLTA maupun perguruan tinggi, ya konon katanya 60% mereka tidak lagi perawan atau tidak lagi gadis. Artinya sudah ternodai ya, dengan sebab pergaulan bebas. Adapun di surga, Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka itu betul-betul terjaga dan tidak pernah ada yang menyentuh mereka dari bangsa manusia maupun bangsa jin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka terhadap kenikmatan dari Tuhan kamu berdua yang mana, wahai bangsa jin dan bangsa manusia, yang kamu berdua dustakan. Ini pun Allah selalu mengingatkan agar kita mensyukuri nikmatnya. Kemudian Allah katakan ka'annahunna, seakan-akan mereka para bidadari tersebut dan istri ahli surga tadi al-yaqut, bagaikan yakut. Yakut adalah batu permata yang sangat transparan, sangat jernih, ya, bahkan berbagai warna yang sungguh sangat indah. Yakut. Ditambah lagi wal marjan, dan bagaikan marjan karena putihnya bagaikan mutiara yang sangat putih, sangat jernih dan sangat putih. Luar biasa cantiknya para bidadari ahli surga tersebut. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka terhadap kenikmatan dari Tuhan kamu berdua yang mana, wahai bangsa jin dan bangsa manusia, yang kamu berdua dustakan. Sekali lagi Allah mempertegas dan mengingatkan kita agar mensyukuri nikmat-nikmatnya. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Hal jazaa'ul ihsan, tidak ada balasan kebaikan ilal ihsan, kecuali kebaikan pula yang akan Allah berikan. Artinya setiap apa yang kita lakukan di dunia ini, dari amal-amal kebajikan, amal-amal ketaatan, amal ibadah, amal soleh, bagi siapa orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah,
maka pasti Allah akan membalasnya dengan surganya, dengan bahkan kebaikan-kebaikan, kenikmatan yang lain yang akan mereka dapatkan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka terhadap kenikmatan Tuhan kamu berdua yang mana yang kamu berdua dustakan, wahai bangsa jin dan bangsa manusia. Subhanallah. Kita selalu diingatkan dan Allah tegaskan agar kita jangan sampai melupakan kenikmatan Allah, untuk kita syukuri dengan cara kita menjadi hamba-Nya yang beriman dan bertakwa, agar kita menjadi ahli surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu taala alam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.